selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Salam kebajikan. Ketemu lagi sama saya mewakili Bincang Kenari malam hari ini di program live Instagramnya Kenari Jaya tentunya. Bincang Kenari malam hari ini temanya kita akan berbicara seputar tentang dunia pendidikan. Sebelum itu saya juga harus mengucapkan buat teman-teman yang sudah join di acara kita malam hari ini. Oke, narasumber kita sudah join, Pak Rifanus standby ya Pak. Sebentar lagi akan saya invite. Kami ingin menyampaikan bahwa seperti kita tahu semua, khususnya di Jakarta, kita kembali PSBB. Lalu untuk di Indonesia juga pandemi, di seluruh dunia juga pandemi COVID ini belum berakhir ya. Jadi jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang biasa kita sebut dengan 3M ya, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, jadi buat teman-teman harus selalu diikuti protokol kesehatannya. Mudah-mudahan kalau misalnya kita semua disiplin dengan rajin-rajin mengikuti protokol kesehatan, cuci tangan, terus pakai masker, terus juga menjaga jarak. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa menyelesaikan pandemi dan COVID-19 ini lebih cepat. Amin. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali join di Bincang Kenari, Bincang Kenari adalah program bincang santai dengan beberapa tokoh-tokoh, dengan beberapa narasumber yang tentunya harapannya bisa menginspirasi kita semua dan bisa memberikan satu ilmu baru atau mengedukasi kita semua. Nah, malam hari ini sesuai dengan tema yang teman-teman mungkin sudah lihat semua ya di poster, di sosial medianya Bincang Kenari Jaya, bahwa malam hari ini kita akan membahas masih seputar efek dari pandemi, efek dari COVID-19. Temanya itu adalah ini seputar dunia pendidikan nih, karena memang kita tahu bahwa dunia pendidikan salah satu yang terkena dampak pandemi yang cukup lumayan berasa ya, karena akhirnya kita, adik-adik kita, teman-teman kita gitu, anak-anak kita juga akhirnya harus sekolah di rumah, belajar dari rumah semuanya. Nah, ini akan kita bahas nih malam hari ini, apa sih yang perlu untuk diredefinisi. Apakah perlu sekolah atau kampus kita redefinisi desainnya. Nah, seperti apa? Penasaran? Nanti kita akan mengundang salah satu arsitek yang namanya juga udah pasti teman-teman udah biasa lah ya, udah familiar, apalagi yang mungkin di dunia arsitektur, dunia interior, teman-teman lah ya pasti akan sangat familiar dengan nama beliau ya, Bapak Insinyur Rifanus Dewanto. Nah, sebelum kita undang beliau, kita mau kasih tahu bahwa ini COVID serius banget, pandemi ini serius banget. That's why Kenari Jaya itu menghadirkan solusi-solusi baru untuk semua, untuk kita semua, bahwa Kenari Jaya punya produk-produk yang bisa menjadi solusi. Jadi teman-teman yang masih harus bekerja di kantor itu coba untuk mempertimbangkan menggunakan desk partition. Ini kita desk partition ini penting banget untuk menghindari droplet di antara sesama teman-teman yang kita nggak tahu ya, mungkin sedang sakit, bukan cuma COVID, mungkin juga hanya flu biasa atau bakteri atau apa. Nah, ini penting gitu. Jadi mungkin nanti bisa cari di Kenari Jaya juga. Biasanya kita ragu untuk membuka handle pintu karena handle pintu disentuh banyak orang. Nah, dari Kenari Jaya juga punya solusi, jadi nggak perlu disentuh handle pintunya, kita bisa menyentuhnya pakai kaki aja, namanya foot pull. Ini bisa untuk pintu kayu, bisa juga untuk pintu kaca. Oke. Solusi berikutnya yang lebih canggih lagi, Kenari Jaya punya solusi baru yaitu no touch solution. Jadi kita tidak perlu menyentuh pintu, ini menggunakan sensor, pintunya bisa automatically terbuka ketika ketika kita melewati sensornya. Jadi no touch solution. Ini juga solusi baru untuk kondisi saat ini ya, kondisi COVID. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau order, buat teman-teman yang
baru mau nanya-nanya dulu tentang produk-produk Kenari Jaya, bisa langsung WhatsApp di nomor ini. Nah, teman-teman bisa langsung catat nomornya atau bisa di capture juga nggak apa-apa, screen capture. Mudah-mudahan bermanfaat solusi-solusi dari Kenari Jaya. Oke, ya, sip. Kita langsung aja undang narasumber kita malam hari ini, Bapak Rifanus. Sebentar, saya akan langsung undang beliau. Oke, kita tunggu beliau untuk join ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, silahkan untuk lihat Instagramnya Kenari Jaya, WhatsAppnya Kenari Jaya. Selamat malam Pak Rifanus. Malam Pak Putra. Aduh, Salam selamat sehat malam, selalu. Pak. Salam sehat Salam. selalu. Thank you ya Pak, udah menyempatkan hadir dan menjadi narasumber kita malam hari ini. Sama-sama, terima kasih. Pak Rifanus, saya tahu banget jadwalnya sibuk banget karena sampai tadi sore aja saya tahu masih meeting jauh banget ya Pak. Ya, di Alam Sutra. Iya, langsung buru-buru balik. Ini sekarang udah di rumah ya Pak ya, udah di kediaman ya? Iya, hari ini tadi ada pembahasan 3 proyek baru buat di BINUS gitu. Ada di Semarang, ada di Jakarta, ada di Bandung. Jadi tadi terpaksa tatap muka, jadi tapi tetap ada social distancing lah. Pasti Pak, harus banget. Itu untuk BINUS ya Pak. Jadi memang Pak Rifanus ini memang spesialisasi untuk di arsitek di pendidikan-pendidikan ya Pak ya, gedung-gedung sekolah, kampus gitu ya Pak. Saat ini karena domainnya ada di BINUS, maka yang ditangani mulai dari embrio, desain pengembangan, sampai konstruksi ya. Kita kembangkan di BINUS. Jadi sebagai advisor juga tentunya kita mencoba mensiasati kondisinya seperti apa gitu ya, sampai dia menjadi proper dan firm untuk dioperasionalkan. Oke. Jadi benar-benar total keseluruhan nih Pak ya, dari embrio sampai akhirnya bisa digunakan gitu ya Pak. Betul. Sampai terrealisasi semuanya. Aduh, luar biasa. Nih Pak, saya terus terang, saya pribadi juga udah banyak teman-teman juga yang udah nge-DM ke Instagramnya Kenari Jaya juga. Penasaran sih maksudnya dari tema kita malam hari ini nih Pak. Pandemi, perlukah sekolah atau kampus redefinisi desain? Ini yang dimaksud dengan definisi desain dari perspektifnya Pak Rifanus untuk sekolah atau kampus seperti apa sih Pak? Oke, thank you Mas Putra. Selamat malam semua teman-teman Kenari. Salam sehat buat Anda semua. Menarik sebenarnya menjadi trending topik terus ya untuk pandemi ini ya. Tapi kalau kita boleh membahas malam ini dengan waktu yang sangat singkat, 1 jam menurut saya singkat, tapi semoga sharing ini bisa memberi sedikitnya 30-20% bisa diserap lah ya. Oke. Amin. Sebelum saya anggap redefinisi ini sebuah hipotesa Pak. Kita belum bisa menyimpulkan ya. Tapi untuk menuju sampai kepada hipotesa itu, ada baiknya kita kenali dulu pandeminya ini. Layaknya seorang dokter mau mengobati, ya dia harus tahu dulu dong pandemi ini. Betul. Oke, izinkan saya tidak akan mengupas tuntas tentang pandemi itu sendiri, tetapi lebih kepada efeknya. Efeknya kepada ruang, efeknya kepada arsitektur, efeknya kepada manusia sebagai pengguna. Oke, fine. Kalau kita mau awali diskusi kita, mari kita tahu bagaimana pandemi COVID ini definisinya seperti apa. Kemudian bagaimana sih penyebarannya, kemudian bagaimana proses penularannya, dan bisa potensi langkah-langkah apa pencegahannya. Saya pikir itu sederhana untuk mengawali pembahasan kita. Oke, kenapa saya mencoba mengenali dengan ini? Karena redefinisi nantinya akan mengacu pada kondisi 4 hal ini. Yang pertama, apapun kita sebut ini definisi, pandemi, tetap ini adalah sebuah virus.
sebuah Ya. virus, ada juga amuba, ada juga bakteri, macam-macam ya. Ya. Oke, kita kalau mau mencoba mengingat ada Undang-Undang Nomor 28 tentang bangunan. Jelas Ya. ditulis. Kenapa saya sebutkan undang-undang saya awali? Karena arsitektur memang selalu bersinggungan dengan undang-undang. Ya. Tujuannya apa sih? Kita nggak ngomong pandemi saja, sebenarnya tuntutan di dalam undang-undang itu sangat jelas. Bahwa namanya bangunan harus memenuhi unsur kesehatan. Iya. Jadi sebenarnya nggak ada yang harus ditakuti kalau menurut saya. Karena kesehatan itu merupakan tanggung jawab yang melekat di diri seorang arsitek. Itu yang pertama. Ya. Jadi terlepas soal virus COVID ini atau potensi bakteri atau yang lainnya, bangunan harus sehat. Saya mau mengupas soal sehat. Sebenarnya apa sih yang kalau ditanya Pak Rifanus, sehat itu yang bagaimana? Sederhana juga saya bisa jawab. Hanya minimal memenuhi 4 kondisi, 4 aspek. Yang pertama adalah penghawaan ruangan itu sendiri. Yang kedua adalah pencahayaannya. Oke. Yang ketiga adalah mengenai sanitasi. Yang keempat, nah ini yang paling penting juga, adalah penggunaan material dan bahan-bahannya. Saya yakin tadi yang disebutkan Pak Putra tadi terakhir, itu akan menyangkut di nomor 4 ini nanti. Materialnya, bagaimana teknologinya. Gitu ya. Oke, ini jadi menarik. Kenapa penghawaan menjadi penting, Pak? Kalau kita lihat sifat virus ini, penyebarannya bisa melalui sentuhan, bisa melalui udara, Pak. Betul. Nah, yang kita bahas di sini adalah udara dan sentuhannya tadi. Ya. Pengaturan pengkondisian udara di dalam ruang itu harus dipenuhi, Pak, yang namanya sirkulasi pertukaran udaranya. Kalau kita bilang berapa sih yang disyaratkan? Minimal 6 kali, Pak. Dalam 1 hari. Saya sebut minimal. Artinya dia boleh lebih. Kalau saya mendesain selalu 8 kali, Pak. Yang saya penuhi dalam 1 ruang kelas, ruang belajar, itu saya desain 8 kali. Nah, itu yang pertama. Desain apapun selama itu adalah bisa membuat terjadinya sirkulasi udara, sudah baik. Kalau tidak, ya terpaksa harus pakai bantuan mekanis. Oke, yang kedua, bahwa ruangan itu harus juga, Pak, diinfiltrasi dengan yang namanya udara fresh air, udara segar. Tidak boleh ruangan itu hanya udara yang ada di ruangan itu diputar-putar saja. Oleh karenanya, sistem HVAC ada yang disuplai, ada yang dikembalikan, di-return. Tetapi apakah ini cukup? Tidak. Harus ada infiltrasi udara segar. Berapa kebutuhan setiap orang udara segar? Minimal 5 kubik per menit. Apa yang terjadi kalau kurang? Kalau kurang, otomatis orang akan mengantuk, produktivitas menurun, dan tentunya metabolisme kebutuhan oksigennya terganggu. Berikut. Betul. Ya. Berikutnya adalah soal pencahayaan. Apa sih meaningfulnya tentang pencahayaan? Jelas. Cahaya yang kurang, maka akan membuat mata akan lelah. Warna yang terlalu glare atau terlalu kuat membuat mata juga lelah. Oleh karenanya, Standar Nasional Indonesia dan handbook tentang pencahayaan ini dibuat. Ruang yang ideal berapa sih? Penuhi 250 lux per meter, itu udah cukup. Itu yang bisa diberikan. Ya. Jadi pencahayaan ini juga sama. Intinya, natural daylight ini sebisa mungkin dimasukkan ke dalam ruang. Oke, next adalah sanitasi. Ini juga penting. Sanitasi ini nggak main-main.
bahwasanya kebutuhan air bersih, kebutuhan pengolahan air kotor juga harus dilakukan secara baik dalam sistem sanitasi. Ya. Yang keempat, ini yang menarik. Selama ini saya sebagai arsitek praktisi, saya berterima kasih kepada kawan-kawan produsen, termasuk salah satunya Kenari ya. Selalu mau berinovasi, Pak. Ini penting buat saya. Kalau kita mau kaitkan dengan masalah pandemi ini, tadi sudah disebutkan contactless dihindari. Itu bagus banget, Pak. Dan salah satu yang akan mengguiden kita dalam melakukan redefinisi, salah satunya adalah sistem contactless ini. Yaitu, ya. Terus yang kedua, sekarang ini berbicara lantai, dinding, ceiling, semua akan di finish oleh cat. Nah, sekarang juga sudah ada cat-cat yang bisa mengisolir, tidak mengembangbiakan bakteri. Karena apa? Dia akan mencoba menahan, tidak membuat bakteri itu berkembang biak. Salah satunya itu. Ya. Teknologi lain ada yang menahan panas, ada yang menahan anti nyamuk katanya ya gitu ya, yang saya pernah tahu. Nah, material-material ini juga penting. Nah, kalau kita mau kaitkan ke pandemi ini, maka material ini menurut saya menjadi tulang ujung tombak justru. Jadi inilah kondisi pandemi yang harus kita coba analisa terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam tatanan ruang. Tadi saya mengatakan ada potensi pencegahannya. Indonesia salah satu yang cukup intens, selalu merimain social distancing seperti itu ya. Artinya apa sih? Jaga jarak. Oke, kalau kita berbicara sekolah atau kampus swasta, mungkin bagi saya tidak terlalu problem, Mas Putra, karena kami sangat siap dengan dimensi yang didasari oleh rasio yang baik. Oke. Saat ini kalau boleh saya kasih sedikit untuk desain kami di BINUS, untuk kampus kami menggunakan rasio 1:3, Pak. Artinya 1 mahasiswa 3 meter persegi. Oke. Desain kami sudah pernah, Pak, mulai dari 7,2, 9x9, sampai 8x8. Akhirnya kami membuat satu parameter 8x8 dengan 40 student itu memadai. Kenapa saya mau bicara soal ruang dulu? Karena tentu ketika diberlakukan policy harus penggunaan ruang hanya boleh 50%, maka harusnya ruang ini cukup. Dan kami silakan teman-teman kalau mau berkunjung ke bangunan kampus kami welcome, silakan lihat. Tidak dibatasi 50% saja, kami mampu dengan jarak yang ideal. Tidak empet-empetan gitu. Bahkan perimeter kulit bangunan kami terhadap tempat duduk terakhir anak-anak mahasiswa itu berjarak 2 meter loh, Pak. Masih jauh. Nah, mari kawan-kawan kita berdiskusi soal rasio ini. Itu kalau kampus. Kalau sekolah, kami menggunakan rasio yang lebih besar, Pak. Satu murid 15 meter persegi, Pak. Karena kebutuhan ruang anak-anak ini dengan pola penggunaan ruang dan aktivitinya memang beda dengan kampus. Oleh karenanya, student lebih besar. Oke, ketika ini digulirkan aturan bahwa harus ada protokol jaga jarak, kami nggak ada kesulitan. Saat ini kami sama sekali tidak mengalami kesulitan karena memang rasio ruang kami sudah memadai. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kawan-kawan mau berbicara redefinisi, ayo kita kita membuka diri, kita audit desain kita sendiri, apakah itu memang sudah memenuhi atau tidak.
Karena kan prakteknya soal pencegahan ini bisa dilakukan dengan pengaturan jam operasional. Ya. Yang tadinya satu kelas 40, sekarang bisa saja dibagi dua, 20-20. Ya. Seperti itu. Nah, menurut Yang kacamata Pak Rifani sendiri, sebenarnya institusi pendidikan kita ya, terutama ya tadi seperti Pak Rifanus bilang, kalau swasta mungkin tidak terlalu menjadi problem lah, walaupun mungkin ada. Tapi dari kacamata ya, Pak Rifanus sendiri, banyak ya, sekolah dan atau kampus yang perlu kita redefinisi, Pak. oke. Saat ini kalau saya mau bicara konteks sekolah, mungkin lebih kuantitinya lebih banyak sekolah dibanding kampusnya, Pak. Yang perlu dibuat semacam regulasi, stakeholder membuka diri, mengajak kita, ayo kita lakukan. Sebenarnya sederhana saja. Kita audit dulu dari 4 hal kesehatannya dulu. Tadi saya sebutkan adalah masalah penghawaan, masalah pencahayaan, kemudian masalah sanitasi, dan masalah penggunaan material. Ya. Ini sebagai bahan dasar audit menurut saya. Gitu. Oke. Karena pada keputusan bahwa ruangan ini kurang besar, saya pikir itu nomor 2 setelah 4 ini dipenuhi. Karena ketika tadi saya sampaikan cara beroperasional gedungnya sebenarnya bisa diatur kan, masih bisa diatur. Ya. Betul. Gitu. Tapi kita punya spirit karena gini. Kenapa saya mau tidak menjatuhkan kepada sebuah kesimpulan ruangan yang bagus adalah 8x8. Saya nggak mau berpegangan pada itu. Tetapi kalau saya ditanyakan hari ini sampai 5 tahun, 6 tahun ke depan kami mendesain dengan 8x8. Tetapi sebagian orang mungkin dengan 9x9 kali. Ya, sah buat saya. Ya. Sah-sah saja. Tapi yang tidak sah, sudah 6x6, muridnya 60. Itu nggak sah buat saya. Oh, iya, betul. Karena scale ruangnya terlalu kecil untuk dijejelin orang sebanyak itu. Karena tadi standarnya Gitu. satu berbanding 3 meter persegi ya, Pak. Standarnya itu ya? Ya, itu standarnya kami, Pak. Oh, itu Standarnya kami. Oke. Gitu. Jadi kalau kita berbicara SNI atau kita berbicara arsitektur handbook, kita bisa hitung kok, Pak. Sebenarnya berapa sih kebutuhan satu anak? 1,2 meter sebenarnya. Mari kita buktikan. Iya, kita sudah membuktikan. Ukuran meja 60 kali 60. Iya. Tempat duduk dia hanya membutuhkan, betul, dia hanya membutuhkan 1,2 kali 60, Pak. Ditambah jalur sirkulasi di sampingnya. Makanya tadi saya bilang, perhitungan mereka bisa dengan 1,2. Maksimum 1,5 udah enough. Tapi kami tidak mau begitu. Kalau kami lebih besar lagi. 1:3. Nah, ada hal yang menarik lagi. Saya percaya 100% di dalam acara ini, kawan-kawan audiens pasti setuju. Kita punya motivasi dan semangat. Pandemi ini kan hanya temporary, Pak. Betul. Ini hanya sifat temporary. Kalau mau dikatakan ini sebuah ujian, ini ujian gitu ya. Tapi saya mau bicara realita. Kalau kita terlalu bernafsu, terlalu terburu-buru menjatuhkan sebuah kesimpulan bahwa desain harus dirubah total, mungkin itu kurang bijaksana juga. Karena apa? Pandemi ini kalau dia selesai terus mau apa? Ya. Kita kan juga harus memikirkan bahwa desainnya itu nanti juga nggak idle, tidak menjadi percuma ketika pandemi ini berakhir gitu, Pak. Kalau saya meredefinisi ini, saya lebih baik mengarah kepada poin 4-nya tadi, yaitu peran para produsen dalam memberikan inovasi-inovasi untuk mengatasi pandemi ini. Contoh, saya dengan senang dengan handle covernya Bapak, yang bisa mematikan ketika sentuhan dengan tangan, salah satunya. Saya senang dengan contactless-nya tadi. Ya. Dan itu bahkan kami mau usulkan itu di proyek berikutnya kami nih buat Kenari itu. Jadi, terus jadi dengan kaki
Itu salah satu, Pak. Karena apa? Pintu kan jadi akses utamanya kita yang ribuan kali disentuh. Betul, betul. Itu kalau saya dalam hari ini kita mau ngebahas redefinisi, saya lebih mengutamakan di poin 4-nya dulu. Poin 4 tadi yang saya sebutkan adalah penggunaan material dan bahan bangunan. Ya, yang dikaitkan ke pandemi. Ya. Oke. Nah, kalau tentang ruang tadi saya sudah jelaskan, ada kompromi sebaiknya. Ya, kalau memang kita mau menyadari perlunya adanya social distancing ya, di jarak gitu ya. Ya lakukanlah itu berdasarkan kondisi yang memang sudah disyaratkan, 1,5 meter dijarakin. Jangan dipaksakan ruangan itu dijejelin. Begitupun juga sama dengan fasilitas lainnya ya. Ada kafetarianya atau kantin, labnya, semua harus mengikuti. Jadi redefinisi hari ini menurut saya lebih menekankan kepada teknologi material yang bisa diaplikasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena syarat bahwa bangunan sehat itu sudah diatur dalam undang-undang, menurut saya ada pandemi atau tidak, penuhin dong. Tidak boleh itu menjadi tidak bisa itu menjadi sebuah kompromi ketika memohon perizinan gitu itu ada permainan data itu juga tidak boleh. Kalau kita sudah terjun dalam dunia praktisi yang profesional, menurut saya tanggung jawab moral itu melekat. Sebagai arsitek, menurut saya menciptakan ruang dan masa yang sehat adalah melekat. Jadi bukan lagi himbauan atau karena tren, no. Itu nomor 2, Pak. Jadi redefinisinya adalah, ya sudah, kembalikan dong. Teman-teman yang mau mendesain, ya sekarang lebih fokus kepada penciptaan ruang yang memang betul-betul memenuhi kesehatan. Jangan ditawar-tawar lagi. Terus, pertanyaannya gimana Pak Ripan kalau memang itu ada kendala pengaturan tata ruang layoutnya? Menurut saya pelajari dulu geografis dari site itu sendiri, kemudian lintasan mataharinya, kemudian kita pelajari arah wind load-nya, tekanan anginnya, itu semua bisa dipelajari. Kami sudah mempraktekkannya sendiri bagaimana menempatkan area timur dan barat dengan material yang lebih masif. Agar apa? Tujuannya panas matahari tidak terlalu frontal masuk ke dalam ruang. Itu salah satunya gitu. Ini masalah teknis gitu ya. Oke, terus sanitasi wajib kok. Menurut saya pencahayaan juga wajib. Jadi hari ini kalau boleh saya mau memberikan sebuah hipotesa, redefinisi ruang sekolah dan arsitektur yang berorientasi kepada teknologi dalam aplikasi material itu yang lebih diutamakan. Oke, karena sebenarnya kalau dari unsur-unsur yang lain itu adalah memang sebuah kewajiban sudah ya Pak ya, karena sudah ditetapkan undang-undang gitu. Jadi memang sebenarnya ini juga sebenarnya juga akhirnya menjadi reminder untuk teman-teman mungkin yang teman-teman arsitek atau teman-teman mungkin yang ada di sini masih mahasiswa yang lagi menekuni dunia arsitektur. Nah ini juga akhirnya merimain teman-teman semua lagi bahwa ingat loh kita punya undang-undang tadi nomor 28 tentang bangunan, bahwa di dalam undang-undang tersebut ada unsur kesehatan yang harus diperhatikan dari sebuah arsitektur atau sebuah bangunan. Nah ini betul. Dan tadi untuk kita ngontrolnya, Pak Rifanus juga sudah sudah mengingatkan bahwa pertama tadi sirkulasi udara, lalu ada pencahayaan yang baik, lalu ada sanitasi. Nah, yang menjadi redefinisi saat ini itu adalah justru lebih ke material ya Pak. Betul. Pengembangan teknologi dan solusi-solusi. Ya, jadi problem solving sebenarnya kan sekarang kita dari dulu hidup juga sudah berdampingan dengan bakteri, dengan virus. Iya, betul. Kan itu Pak. Jadi, nah sekarang masalahnya
penciptaan dari ruang, kita bicara ruang, skalanya kalau bangunannya kita bilang massa, bahwa harus proper. Benar. Saya punya satu message jelas dari Board of Management bahwa anak-anak itu di kelas harus berprestasi. Ketika itu dijadikan sebuah tuntutan, maka fair dong kalau mahasiswa juga menuntut ruangmu juga yang harusnya proper dong, Pak. Kami mau berprestasi begitu. Jadi kan harusnya ini timbal balik. Betul. Dan puji Tuhan sampai hari ini ketika saya mengajar di kelas gitu ya, anak-anak itu semuanya semangat aja gitu. Karena memang kami lakukan pengecekan, kita melakukan pengecekan 1 bulan sekali, Pak. Kita lakukan pengecekan mulai dari air change-nya, kapasitas fresh air-nya. Itu kita semacam lakukan audit mandiri lah, Pak, secara internal. Dan hasilnya ya kita laporkan. Kalau itu terjadi penurunan, kita evaluasi apa yang bisa diimprove. Itu secara sistem. Ya. Gitu. Nah, kalau yang kita berbicara yang paling depan mata deh, hardware. Sekarang kita sadar, satu kelas kalau anak itu 40 aja. Satu hari, Pak, itu dia sudah melakukan buka tutup 300 kali, Pak. Berarti semua kontaminasi virus di tangan kita yang kita tempel di handle pintu berapa banyak. Betul. Nah, kenapa nggak berpikir yang simpel aja? Loh, kalau gini ini yang kita harus lakukan terobosan inovasi. Apakah ada material yang memang mampu tidak mengembangkan bahkan bisa mematikan virus? Kalau nggak bisa ya kita tempuh yang kedua, apa? Contactless. Contactless. Ya. Saya pikir ini kan challenge ya buat teman-teman di produsen, ini sebuah challenge. Cuma momentumnya jadi lebih tepat kalau dipakai sekarang, gitu. Dibanding kalau sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin masalahnya harga. Tapi kan sekarang bicaranya adalah kalau kamu kena corona dibanding beli handle, mana yang mesti dipilih? Betul. Gitu, Pak. Buat kami kan adalah harus berpikirnya branding image sekolahan kami yang rusak, Pak. Iya, betul. Oke. Ya, kira-kira seperti itu, Pak, pola pikir saya. Wah, ini luar biasa, Pak Arifan. Ini salah satu wawasan baru juga buat saya pribadi, juga pasti untuk buat audiens atau buat teman-teman yang join di Bincangan Hari Malam hari ini juga ini menjadi satu wawasan baru, karena pasti banyak juga dari teman-teman yang nonton ini juga pasti orang tua yang anaknya sekolah, anaknya juga mahasiswa. Nah, kekhawatiran mereka tentang sekolahnya pasti banyak sekali, Pak. Tapi sebenarnya dari sini kita semua jadi bisa mendapat wawasan bahwa coba yuk sama-sama kita kontrol sekolahnya anak kita, bangunan kampusnya anak kita gitu. Karena one day kita akan kembali lagi nih sekolah. Sekarang memang semua lagi sekolah di rumah, belajar di rumah gitu. Cuma one day kita akan kembali lagi ke kelas. Nah, coba lihat lagi apakah memang sirkulasi udaranya bagus, pencahayaannya cukup bagus, sanitasinya cukup bagus. Nah, kalau misalkan memang tidak, nah berarti harus ada yang merimai itu ya, Pak ya. Harus ada upaya. Harus ada yang, harus ada yang merimai dan upaya untuk bisa ada perubahan. Ini bukan masalah tentang hanya tentang dimensi ruangnya ya, Pak ya. Tapi karena tadi seperti Pak Rifan bilang kan, dimensi ruang bisa diatur dengan jam, dengan shift, gitu ya, Pak ya. Nah, tapi yang paling penting di sini itu adalah gimana caranya tadi 3 hal tadi itu bisa terpenuhi, dan yang terakhir itu harus punya solusi tentang materialnya. Betul. Nah ini berarti sorry ya Pak ya, ini saya jadi sedikit arahnya ke teman-teman arsitek juga berarti menurut Pak Rifan masih banyak nih Pak, mungkin teman-teman arsitek yang lupa tentang hal ini, tentang undang-undangnya. Saya berharap tidak, Pak. Saya berharap tidak, tetapi tugas kami dan teman-teman senior yang lain gitu ya Pak, bahwa setiap anggota yang
masuk ke dalam asosiasi Ikatan Arsitek Indonesia harus mengikuti tata cara prosedurnya, harus mengikuti strata, mulai dari kode etik sampai pembekalan keilmuan. Itu ya Pak. Terus ada asesmen ketika seorang arsitek ingin mengajukan dirinya menjadi profesional, mulai dari arsitek madya dan utama, ya, dan juga pratama yang paling bawah. Nah, itu ada asesmen, ada penilaian. Nah, di situ banyak sekali tentang pengetahuan tentang undang-undang yang kita berikan, Pak. Kenapa tadi saya katakan saya berharap tidak, karena memang sudah dibekali. Terlepas apakah nanti dia tidak hafal, ya saya pikir wajar ya Pak, karena undang-undangnya itu banyak banget Pak. Karena kita tahu undang-undang di negara kita ini mulai dari Kepres, Inpres, peraturan presiden, itu saja diturunkan menjadi keputusan menteri, peraturan menteri. Terus dari dua menteri ada lagi Pak, peraturan daerah, peraturan gubernur atau peraturan wali kota, perwal. Ini kan semua mekanismenya saling melengkapi. Tidak ada yang saling merugikan satu undang. Jadi ini secara teknis dilakukan di undang-undang RI, teknisnya ada di PUPR, ada di keputusan Menteri Kesehatan. Kemudian ada lagi teknisnya di peraturan gubernur. Contoh paling sederhana, kalau kita mau jujur, kita ukur deh ruangan kita. Sebenarnya kalau kita berbicara sehat, debu yang diizinkan maksimum hanya 150 mg per meter kubik, Pak. Wow. Itu berbicara debu. Tapi saya tidak mau mengatakan, karena gangguan paling terburuk adalah 4 hal tadi. Karena kalau 4 hal tadi tidak terpenuhi, maka beberapa penelitian sudah merujuk adanya penurunan kinerja, Pak. Termasuk orang-orang yang di kantor pun demikian. Kalau 4 ini tidak dipenuhi dengan baik, maka kinerja orang akan berturun, kemudian metabolisme badan terganggu, mudah sakit. Betul. Gitu. Wow. Jadi kalau kita mau lihat persyaratan yang lain banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Tidak boleh ada kandungan. Iya, ini makanya kenapa akhirnya worth it ketika kita bisa bekerja sama bareng dengan arsitek, terutama yang sudah tergabung di AI gitu. Karena memang teman-teman ini semua tadi sudah diberikan pembekalan tentang undang-undang, ada kode etik, ada assessment. Nah, ini memang standarisasi yang harus selalu ada, dan memang ini alasannya kenapa akhirnya worth it kalau kita menggunakan teman-teman arsitek gitu, karena bukan sekedar bangunannya keren, desainnya sesuai dengan keinginan kita, tapi ternyata banyak unsur-unsur yang kita nggak paham, kita nggak ngerti. Nah, seperti ini ya teman-teman arsitek, kayak tadi Pak Rifan bilang gitu, sampai debu aja tuh sebenarnya ada ukurannya gitu, harus 150 miligram per meter kubik. Wah, ini luar biasa sih, Pak. Ini luar biasa, ilmu banget buat kita semua gitu, bahwa sebenarnya semuanya ini ada takarannya, semua ini ada ukurannya. Makanya kenapa ketika memang ada tuntutan misalnya ke anak gitu, Kak, kenapa sih kamu kok nilainya begini, kenapa sih kamu kurang semangat untuk ke kampus atau ke sekolah segala macam, karena ya tadi ternyata unsur dari bangunan juga sangat mendukung ya Pak, pencahayaan, tadi juga udara gitu, saluran udara, akhirnya anak-anak jadi lemes, jadi ngantuk, matanya jadi cepat lelah. Inilah kenapa akhirnya kita worth it menggunakan jasa teman-teman arsitek, karena teman-teman arsitek ada ilmunya, nggak cuma sekedar bangun ngedesain keren, bangun selesai, nggak cuma sekedar itu ya Pak. Estetik itu kan menurut saya sebuah persepsi yang akan dinilai oleh khalayak gitu ya. Tapi kalau kesehatan nilainya itu eksak, Pak. Bisa diukur. Kan gitu. Kalau indah itu kan persepsi. Pak Mas Putra bisa bilang itu indah, saya bilang tidak, persepsi. Tapi kalau ruangan itu lembab,
Ah, enggak, ini enggak lembab, mari kita ukur. Nah, kan gitu, Pak. Bisa diukur, benar-benar. Iya, jadi penuhi dulu lah bicara 4 hal tadi agar kesehatan ruang itu memadai. Ya. Gitu. Sirkulasi udara penting banget, sangat penting. Karena apa yang terjadi di dalam ruangan itu disirkulasi, kemudian di-return, ditarik, kemudian diputar, sehingga nanti yang kembali ke ruangan adalah udara bersih. Bersih. Ya. Semua partikel debu akan tersirkulasi otomatis. Ya. Kan gitu. Tapi kalau pengkondisian udaranya saja sudah terganggu, maka debu itu akan akumulatif yang akan masuk terus ke dalam tubuh kita. Yang kita sedotkan itu aja jadinya. Betul. Jadi sederhana aja, menjadi seorang arsitek menurut saya tidak harus menjadi ahli yang pakar untuk mengenai hal-hal. Karena kawan-kawan mechanical electrical consultant, mereka sudah punya porsinya menghitung ini. Ya. Begitu. Mereka justru akan membantu kita, Pak, ini udaranya bukaan jendelanya kurang besar, belum memenuhi persyaratan. Yang disyaratkan kan untuk opening itu minimal 10% dari luas. Oh, iya. Itu jendela itu harus, Pak, mengikuti standar luasannya gitu. Kalau kurang ya besarin. Kalau kami malah berlebih nggak masalah. Oke. Minimal itu. Oke. Jadi ini definisi apa ya, sekolah itu menurut saya, karena ini kita konteksnya adalah tuntutan prestasi, penuhi dulu kesehatannya. betul. Ya. Waduh, luar biasa banget Pak Rifan. Ini masih banyak sebenarnya pertanyaan di kepala saya nih Pak. Ini agak melenceng jadinya dari skrip yang sudah saya buat. Tapi karena kita lihat juga waktunya saya lihat udah 42 menit kita ngobrol nggak berasa Pak. Saya coba beralih ke pertanyaan dari teman-teman yang udah komen di bawah. Boleh ya Pak ya. Boleh. Oke. Jadi ada pertanyaan dari Setia Budi Dirianto. Bertanya, sore Bang, mau tanya sejauh mana arsitek dapat mendorong pemberlakuan SNI pada satu produk yang akhirnya digunakan di proyek? Sejauh mana arsitek dapat mendorong pemberlakuan SNI pada satu produk yang akhirnya digunakan di proyek? Oke, baik. Terima kasih. Singkat sebenarnya ya. SNI ini kan standar nasional Indonesia. Dalam SNI hanya mengatur adalah nilai, indeks, persentase, Pak. Dia sangat tidak diizinkan menyebut merek atau mendorong kepada sebuah produk tertentu. SNI bukan tugasnya. Itu bukan tugasnya. Kembali lagi, bahwasanya produsen, menurut saya, kalau dia sudah punya teknologi dan inovasi yang baik, itu mudah, Pak, menurut saya. Mudah sekali. Karena apa? Workmanship dari tim owner itu jelas punya pengalaman, kan? Gitu. Anda tinggal memberikan product knowledge, tinggal berikan evidence-nya, buktinya, maka produk itu bisa dipakai. SNI hanya mengatur standarisasinya saja, tidak mendorong harus menggunakan produk. Even Pak, sekarang ini dalam kita krisis soal waste management gitu ya. Kemarin saya bawakan waste management. SNI hanya mengatur soal persentasenya, tetapi dia tidak bisa mengatakan, hei kamu di proyek ini pakai barang bekas ya, nggak boleh. Gitu. Saya rasa itu Pak yang bisa saya jelaskan. Oke, Pak Setia Budi Dirianto, semoga terjawab. Kalau belum terjawab, silahkan tanya lagi ya Pak. Oke, berikutnya dari Wahyu.liu. Pak Rifanus, apakah teknologi makin terkait erat dalam redefinisi desain atau desain di masa depan? Apakah jawabannya teknologi yes. Makin terkait erat? Jawabannya langsung tuh, yes. Yes, gitu ya. Karena kita tidak bisa memungkiri dari definisi arsitektur itu. Kalau boleh saya izinkan saya mendefinisikan versi saya. Arsitek di mata saya adalah definisi saya adalah penciptaan massa dan ruang dengan pendekatan kompromi
kompromi antara apa? Alam, oke? Alam kita berbicara natural, ya. Kedua, pranata, Pak. Pranata apa? Hukum, Oke. ya. Hukum. Nah, yang ketiga, saya tambahkan adalah teknologi, Pak. Oke. Kalau dalam konteks kekinian, teknologi itu penting menurut saya karena kedepannya kalau dulu orang bangga mungkin dengan kemegahan gedung. Kalau sekarang orang bangga dengan keefisienan energi gedung, Pak. Keefisienan energi gedung. Betul. Jadi udah nggak zaman tuh orang kita berbicara ya, lampu saja sekarang sudah ke arah LED semua. Sudah nggak ada tuh yang namanya tungsten atau lampu PL. Udah nggak bangga kita, Pak. Itu contoh ya, Pak. Sekarang orang sudah bangga tuh dengan recycle water dengan menggunakan pengolahan air limbah dan storm water yang di recycle untuk kita gunakan menjadi siram taman. Itu bangga banget, Pak. Kita kalau punya itu kita ceritain ke teman-teman. Gimana sih cara bikinnya? Contoh, sudah nggak lagi tren, Pak, ngegali sumur dalam-dalam, ngambil air tanah sebanyak-banyaknya. Teknologi lagi. Jadi jawaban saya yes, Pak. 100% setuju. Ya. Gitu. Nah, that's why juga tadi Pak Rifan juga sempat ya sudah mention beberapa kali juga bahwa ya akhirnya tadi unsur dari redefinisi arsitektur bangunan sekolah ruang ini juga salah satunya itu adalah material. Nah tadi juga ya Pak ya kaitannya ke situ juga akhirnya teknologi ya. Tadi salah satunya Kenari Jaya punya teknologi no touch solution, jadi touchless. Ya. Kita perlu nyentuh, kita cuma ngelewatin sensornya aja, pintunya kebuka sendiri gitu. Nah ini salah satu perkembangan teknologi yang juga harus dimanfaatkan ya Pak ya, karena memang ini udah momen yang sangat tepat nih. Ya, saya pikir teknologi itu menjadi apa sih Pak, kue milik rame-rame Pak. Produsen ini harus jeli melihat kebutuhan pasar, gitu Pak. Yang kita harus penuhi kan adalah kebutuhan Pak, needs-nya, jangan memenuhi want-nya. Begitupun arsitek, saya selalu tekankan ke adik-adik saya, adik kelas saya, kalian dalam mendesain, penuhi dulu kebutuhan, bukan keinginan. Ini dua diksi kata yang berbeda. Betul. Kebutuhannya berarti apa, Pak? Kebutuhan ruang itu ya adalah sehat. Ya penuhin dong. Betul. Tapi keinginan dia, gue pingin ruangnya yang ambience terang, cerah. Itu keinginan namanya. Warnanya merah, itu keinginan. Tapi ruang itu, bicara ngomong ruang kelas, dia nggak butuh warna merah. Gitu. Karena apa? Spektrum merah begitu atraktifnya sehingga anak itu tidak tenang jadinya. Kan gitu. Sederhananya berpikir. Jadi penuhi dulu kebutuhan ruangnya, baru bicara keinginannya. Nah, kurang lebih dalam mendefinisi desain pun juga begitu sebaiknya. Iya, betul. Aduh, luar biasa nih Pak. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Dari siapa nih? Tri.Natalis. Pak mau tanya, dalam masa pandemi gini, sekolahan kan melalui online. Jadi bagaimana caranya agar siswa atau mahasiswa menyukai redefinisi desain? Oke. Jadi bagaimana caranya agar siswa atau mahasiswa nantinya ketika masuk ke kelas baru nih menyukai redefinisi desain yang sudah dilakukan. Oke. Pertanyaan ini sebenarnya dua Pak. Sekolah dan kampus itu dua pendekatan karakter yang berbeda. Oke. Sekolah tuntutannya adalah harus kita lihat dulu anak itu di usia berapa dan di grade berapa. Ya. Maka sangatlah bijaksana ketika sekolah ini, makanya tadi saya bilang kita gunakan rasio yang lebih besar karena anak-anak ini memang punya activity yang lebih
dinamis dibanding mahasiswa. Betul. Nah, tapi saya kasih kata kunci, kalau menginginkan, Pak, bagaimana supaya anak-anak ini menyenangkan nantinya bisa senang dengan redefinisi desain yang baru. Penuhi dulu aja kesehatan mereka, kenyamanan mereka. Sehat itu berarti nyaman kan, Pak? Sehat Iya, itu betul. otomatis nyaman. Contoh kasus ya, SNI kita mengatur suhu temperatur ideal loh ya Pak, adalah 26 sampai 27 derajat. Oke? Tetapi dalam settingan pengkondisian udara ruang, kita selalu berpegangan pada angka 25, Pak. 25, iya betul. 25 derajat. Dan itu juga yang dipakai sekarang oleh kawan-kawan dari Green Building. Semua settingan suhu 25. Nah, settingan suhu dengan 25, maka kelembapannya harus dipenuhi. Jangan juga di bawah 60%. Kan gitu. Nah, ini kan harus hitungan eksakta yang harus dipenuhi oleh sistem bangunan. Ya. Kalau ini dipenuhi semua, maka kenyamanannya akan timbul. Kalau ruangannya nyaman, maka anak-anak itu senang. Gitu saja hubungan sebab akibatnya. Tetapi kalau ruangan itu aja udah gerah atau udah bikin bahasa Jawanya peliket ya, kalau lembab tinggi terlalu tinggi kan mana enak, yang ada protes. Iya, nggak betah pasti ya Pak belajarnya. Nggak betah. Jadi tetap bahwa dalam satu siklus dari jam 7 pagi dia sampai jam 3 siang, kita pelajarin aja activity dia berada di kelas itu berapa lama dengan dia di luar kelas. Kalau kampus jelas, kalau kampus selalu hitungannya 2 jam. 7, 9, 9, 11, 11, 1, 1, 3. Kalau kampus kami begitu Pak. Jadi 2 jam mereka akan change pertukaran shift. Gitu. Kalau kampus sih menurut saya sama saja, penuhi dulu rasa nyaman dia berada di dalam ruangannya. Itu. Kalau facility menurut saya itu sebuah kayak kewajiban dari sebuah institusi memenuhi berdasarkan program prodi-prodinya. Ya harus dipenuhi dong lab-labnya. Ya, itu ya. Betul. Saya rasa itu yang bisa saya jawab untuk penanya tadi. Iya. Oke, jadi intinya adalah penuhi dulu unsur kesehatannya ya Pak ya. Karena selalu sehat itu pasti nyaman. Ya. Betul. Oke. Nah, jadi karena penting. Ya, karena bukan Mas Putra bayangkan ya. Menurut saya lebih baik kita memaintain kesehatan itu daripada kita ngobatin, Pak. Lebih mahal, Pak. Benar, Pak. Betul. Ya, mungkin dan ruang sehat itu mungkin di awal sehat itu effortnya akan lebih banyak, tapi akhirnya juga impact-nya untuk jangka panjang ya, Pak. Menurut saya bukan tidak begitu memahaminya. Sehat ini kan kembali lagi, saya dudukan dia sebagai sebuah mandatori. Secara undang-undang kan dia dituntut, Pak. Betul? Undang-undangnya ada loh, gitu. Jadi itu bukan sebuah beban menurut saya. Lah, yang diciptakan seorang arsitek itu kan ruang yang digunakan oleh manusia. Maka arsitek pun bertanggung jawab untuk memenuhi ruang itu agar sehat. Gitu. Jadi memahaminya jangan jadikan kesehatan itu sebuah cost gitu. No. Justru harusnya sekolah itu harusnya berpikir 2 kali kalau dia menciptakan ruang tidak sehat. Saya yakin Pak, itu akan dengan sendirinya ditinggalin, Pak. Betul. Ya. Jadi karena memang ini unsur paling penting ya Pak. Kita mau menciptakan prestasi ya harus sehat dulu. Betul Pak. Aduh, luar biasa banget nih Pak Rifan. Aduh, tapi sebenarnya masih banyak Pak pertanyaan, cuma memang waktunya kita udah makin mepet. Waktu juga udah harus udah hampir sejam kita ngobrol. Intinya adalah sebenarnya kalau saya bisa rangkum sedikit ya Pak ya, dari redefinisi desain sekolah maupun kampus yang dimaksud dari Pak Rifan ini adalah bahwa perhatikan
tentang tadi unsur tentang pencahayaannya. Jadi ini juga merimain buat teman-teman arsitek atau teman-teman yang memang ada di bidang praktisi pendidikan, juga teman-teman desain juga, dan juga kita sebagai orang tua dari anak-anak kita yang sekolah. Yuk kita sama-sama coba cek lagi, kita sama-sama saling merimain, saling mengingatkan bahwa di setiap sekolah atau bangunan ruang kita itu harus ada sirkulasi udara yang baik, harus ada pencahayaan yang baik, dan sanitasi. Ya, dan yang terakhir itu adalah bahwa ketika kita bicara tentang redefinisi tentang desain satu ruang atau bangunan, ini yang paling mensupport itu adalah satu ini material atau hardware ya Pak, teknologi lah tadi salah satunya. Solusi-solusi juga ya Pak ya, apa sih yang bisa kita terapkan untuk kondisi saat ini. Kita udah tahu bahwa sumber dari COVID ini, salah satu proses penularannya adalah dengan droplet, dengan sentuhan, dengan udara. Nah ini bagaimana caranya kita untuk meminimalis itu semua, gitu ya Pak Rifan ya. Aduh, luar biasa banget Pak. Ini saya dapat banyak banget ilmu, sampai tadi rasio tata ruang, terus juga tadi sampai ada kadar debu itu harus berapa yang baik untuk satu ruang. Ini luar biasa banget Pak. Ya. Pak Rifan, saya minta dong Pak, ada closing statement dari Pak Rifan kira-kira yang terkait dengan tema kita malam hari ini. Oke, terima kasih. Ini untuk praktisi ya, artinya untuk sejawat saya gitu ya. Marilah kawan-kawan kita jadikan tanggung jawab desain itu, sehat itu melekat. Bukan karena disuruh atau karena ada undang-undangnya. Tanpa undang-undang pun harusnya kita penuhin. Oke, desain yang baik dapat memenuhi kesehatan ruang itu sendiri. Jadi kawan-kawan, saya menghimbau, berorientasilah kepada hal sehat. Kalau indah, itu sudah juga menjadi melekat di dalam sebuah egosentriknya kita kan, sebagai arsitek pingin yang indah. Jadi nggak usah dibahas karena itu udah pasti gitu ya. Pasti arsitek nggak mau bikin bangunannya jelek. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman khalayak umum, menurut saya setiap orang menuntut sehat itu adalah menjadi haknya, Pak. Tetapi juga mereka juga bisa melakukannya untuk dirinya sendiri. Artinya apa? Saya cerita ini sebenarnya tidak hanya untuk sekolah, di rumahnya pun bisa dilakukan. Ya, betul. Artinya apa? Di rumah pun bisa sehat. Gitu. Lakukanlah sehat itu bukan hanya di sekolah, mulai dari rumah-rumah, seperti itu. Saya welcome, ada email saya, silakan kalau mau tanya jawab nanti dilanjutkan saja melalui email, saya akan jawab sebisanya. Aduh, luar biasa. Nah, itu sudah diberikan kesempatan tuh sama Pak Rifanus. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan langsung email ke Pak Rifanus atau kunjungin Instagramnya Pak Rifanus. Bisa DM mungkin di situ. Nanti bisa ngobrol di situ sama Pak Rifanus. Pak Rifan, terima kasih banyak atas waktu dan ilmunya yang luar biasa ya Pak. Selamat malam Pak Rifan. Sampai ketemu lagi ya Pak. Thank you Pak. Ya, thank you. Thank you. Salam sehat buat semuanya. Salam sehat Pak. Oke, terima kasih banyak buat semua yang sudah join di Bincang Kenari malam hari ini. Sampai ketemu lagi di Bincang Kenari berikutnya di minggu depan. Bye.